Selamat pagi, salam kebajikan. Borobudur. Candi Borobudur berada di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dibangun pada zaman keemasan Wangsa Sailendra dalam kurun waktu sekitar 75 tahun. Dimulai pada tahun 750 Masehi dan paripurna pada tahun 825 Masehi pada pemerintahan Raja Samarapura. Dengan menghabiskan waktu 75 tahun, tentunya Candi Borobudur memiliki nilai yang sangat kaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Sastri Falila dari Bojonegoro, di bawah asuhan dari Eyang Bambang Eka Prasetya dari Sekolah Mitra Maya yang bekerja sama dengan TBN Kinanti dari Bojonegoro yang dipimpin oleh Ibu Emi Sudarwati akan mencoba mengisahkan salah satu panel Jataka di Candi Borobudur, yaitu Brahmana Jataka. Brahmana Jataka yang menceritakan tentang kesetiaan pada hati nurani, tulus dari hatinya. Brahmana menerima diksa atau panggilan hidup suci dan mengendalikan diri, sebagaimana keluarga Brahmana pada umumnya, dan mengikuti upacara penyucian yang diwajibkan. Demikian yang saya dengar. Pada masa lampau, Bodhisattva terlahir sebagai putra Brahmana yang sangat dihormati karena kemuliaan hatinya. Sebuah keluarga yang menjunjung tinggi adat istiadat, mengendalikan dirinya dan mempraktekkan dharma. Ia menerima diksa, panggilan hidup suci dan mengendalikan diri. Kemudian pada usia yang pantas, ia diutus untuk belajar kepada seorang guru agar menjadi orang yang semakin baik serta tingkah lakunya bisa menjadi teladan bagi orang di sekitarnya. Gurunya untuk menguji moralitas siswanya bermaksud mengeluhkan derita serta kemiskinan dirinya. Pada saat jeda pelajaran suci, sang guru mengeluh, bagi orang yang tak memiliki sarana keluarga, tak punya kebahagiaan, bahkan pada hari raya, mengemis makanan membuatku lelah. Kemiskinan sungguh keadaan yang menakutkan, dan tiada harapan adalah buahnya. Menjadi orang miskin sama halnya dengan menjadi orang buangan. Lahir hanya untuk membanting tulang. Kemiskinan adalah keadaan yang lemah. Tiada kegembiraan, serta tiada habisnya kesusahan. Demikian keluh kesah sang guru. Lalu siswanya menjawab, tapi apa yang dapat kita lakukan? Kita tak punya apa-apa. Jika harta seperti halnya makanan yang dapat diperoleh dengan mengemis, kami tak akan membiarkanmu mengalami kemiskinan. Tapi seperti yang kau tahu, Brahmana hanya memperoleh harta
jauh dari kemurahan hati, sehingga kita tak berdaya dan penuh kesulitan. Setelah mendengarkan keluh kesah sang guru tadi, sang guru pun memberikan jawaban seperti itu, di mana keadaan para brahmana baik seorang guru maupun seorang murid keadaannya sama-sama kesusahan, sama-sama kesulitan memperoleh harta, karena memang dalam dharmanya tidak boleh mencari harta kecuali mendapatkan pemberian dari orang lain. Selanjutnya, sang guru menyampaikan kepada para siswa bahwa mereka harus mencuri untuk menambah kekayaan dan menggunakan falsafah dari kitab-kitab yang menyatakan bahwa para brahmana memiliki bumi untuk mendukung pendapat. Sang guru melanjutkan, dalam ajaran dikatakan bahwa pada masa-masa sulit, mencuri adalah cara hidup yang diakui oleh para brahmana. Kesulitan apa yang lebih besar daripada kemiskinan di dunia ini? Lalu apa yang menghalangi kita dari menikmati harta orang lain? Sebenarnya seluruh benda di dunia ini adalah milik para brahmana. Sang guru tetap menguji mentalitas dan kemurnian hati nurani para siswanya dengan menegaskan yang mendukung pendapatnya tadi dengan kitab-kitab suci. Ia melanjutkan, sekarang meskipun kalian dengan tanpa ragu melihat harta seperti itu tergeletak, kalian harus ingat terhadap nama baik kalian dan tidak mengambil benda apapun dengan cara begitu saja. Gunakan kemahiranmu yang tidak terlihat di tempat yang sepi dan pada waktu yang lengkap. Setelah mendengarkan ucapan gurunya, semua siswa setuju bahwa mereka bisa mencuri dengan mahir di tempat yang sepi dan pada waktu yang lengkap. Semua muridnya berkata seperti itu, setuju. Tapi ada salah satu siswa yang tidak setuju. Itulah sang bodhisattva. Sang bodhisattva tidak akan memaksa dirinya melanggar peraturan dasar semacam itu. Mencuri walaupun dengan kemahiran di tempat yang sepi dan pada waktu yang lengang tetaplah bernama mencuri, mengambil hak dari orang lain, sehingga sang bodhisattva tetap tidak setuju dengan pernyataan gurunya. Lalu sang guru bertanya kepada sang bodhisattva, "Oh Brahmana Agung, semua orang Dwijati itu tak sanggup melihat kemalanganku berkehendak mengikuti jalan para pahlawan, bersemangat dan pemberani. Aku tak melihat apapun pada dirimu kecuali kemalasan dan kelambanan. Jelas sekali bila dirimu sama sekali tidak peduli pada kesulitanku. Bukankah penderitaanku nyata adanya? Bagaimana bisa engkau melihat tapi tak tersentuh pada kesulitanku?" Sang guru melanjutkan untuk menguji siswanya ini, sang brahmana ini, sang bodhisattva ini, di mana siswa-siswa yang lain mau
setuju untuk melanggar peraturan dasar kebajikan dengan mencuri demi gurunya, tapi kenapa sang bodhisattva tidak mau? Nah, inilah jawaban sang bodhisattva. Mohon jangan menganggapku demikian. Bukannya tak terpengaruh atau keras hati yang membuatku diam, dan bukan pula tak tergerak oleh penderitaanmu. Namun tindakan yang guru anjurkan tak dapat dilaksanakan. Mengapa tidak? Sungguh tak mungkin melakukan tindakan jahat yang tidak terlihat. Bagi pelaku kejahatan, tidak ada tempat yang disebut sepi. Dimanapun, tidak ada orang yang benar-benar sendirian. Bukankah mata dewa, para makhluk agung, bukankah para muni suci senantiasa melihat perbuatan kita? Lebih baik memakai pakaian usang dan mengangkat mangkuk mengemis, meskipun di tengah-tengah musuh kemewahan, daripada tanpa malu melawan ajaran. Mendengar kata-kata itu, sang guru bangkit dari duduknya, sangat senang dan penuh kekaguman memeluk siswanya, lalu berkata, "Sangat bagus, kata-kata yang benar. Oh Brahmana mulia, kata-kata seperti itulah tentu muncul pada orang dengan kepandaian yang dihiasi dengan keseimbangan batin. Orang bodoh mungkin saja tergelincir dari kewajibannya, tergoda oleh berbagai macam hal. Tetapi orang yang baik tidak akan pernah keliru. Bahkan ketika mereka pada kesulitan yang berat, praktik pertapaan, belajar, dan kebijaksanaan adalah kekayaan yang cukup bagi mereka. Dari kisah itu dapat disimpulkan bahwa apapun kesulitan kita, apapun kesulitan yang menimpa kita, penderitaan yang kita alami, jangan pernah lupa dengan ajaran dasar kebajikan. Kita tidak boleh mengambil milik orang lain, karena kita tidak pernah sendiri. Sang Dewa Agung selalu memantau kita, selalu menemani kita. Dan kesimpulannya, tidak semua kata-kata seorang guru itu adalah perintah. Pada suatu waktu, bisa jadi seorang guru itu sedang menguji siswa-siswanya berdasarkan pada ajaran-ajaran yang telah diberikannya. Karena itu tetap berpegang teguh pada nilai kebajikan dan pada nilai luhur, sehingga Anda tidak akan tergelincir meskipun mengalami kesulitan dan penderitaan. Semoga semua makhluk mendapat kebahagiaan dan pencerahan. Selamat pagi, demikian yang saya haturkan. Salam kebajikan.